adik-adik, jumpa kembali dengan Bu Wulan. Kali ini Bu Wulan masih ditemani Pak Yunarso dan juga Mas Ian. Kami semua kangen banget dengan adik-adik. Nah, boleh kan kalau kami nanya-nanya keadaan kalian, apakah kalian baik-baik saja, sehat, gembira? Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama, saling menanyakan kabar. Dijawab nanti ya adik-adik. Yuk. Adik-adik, untuk mengawali kebaktian sekolah minggu kita akan terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bersekolah minggu, kami menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tadi Bu Wulan sudah tahu kabar kalian semua sehat, bahagia, gembira. Bu Wulan dan semua yang di sini seneng banget melihat adik-adik semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Sudah pada makan pagi, sarapan belum ya? Sarapan pakai apa? Wah, pasti macam-macam ya. Nah, kalian pasti punya makanan kesukaan kan? Nah, gimana kalau makanan kesukaan kalian itu diganti dengan apa yang tidak kalian sukai, tidak kalian ingini. Misalkan nih ya, contohnya Bu Wulan itu suka sayur kangkung. Ya, kalau ada sayur kangkung, apalagi ikan asin, Bu Wulan tuh seneng banget. Terus diganti sama makanan lain yang Bu Wulan tidak suka. Rasanya tuh kesel banget ya. Nah, kalau misalkan lagi kalian makan sudah lapar, tidak ada makanan, gimana coba? Rasanya kesel juga. Nah, kalian nggak perlu khawatir ya, karena apa yang disediakan itu pasti sudah diupayakan oleh orang tua kita ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir
ya, karena ada yang menjamin apa yang akan kita makan, ya. Yuk, supaya lebih yakin kita memuji Tuhan. Jangan khawatir. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita akan terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami masih boleh bersekolah minggu secara online. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami siapkan pikiran kami, roh, jiwa, dan raga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong guru-guru kami, agar apa yang kami dengar adalah firman-Mu, dan kami boleh menyimpannya dalam hati kami untuk menjadi berkat bagi kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk gereja, kalian bisa menyampaikannya dengan cara memasukkan persembahan kalian ke dalam amplop, lalu menitipkan kepada orang tua kalian masing-masing untuk bisa diberikan kepada gereja. Cerita firman Tuhan minggu ini diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36. Bagi kakak-kakak dan adik-adik yang sudah bisa membaca, kalian nanti bisa buka Alkitab kalian dan membacanya. Tema firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini adalah Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Nah, adik-adik, sekarang Bu Wulan mau cerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Lilo. Namanya Lilo. Lilo anak orang berada, anak orang kaya. Orang tuanya banyak uang. Nah, Lilo ini setiap hari selalu meminta makanan yang mewah seperti yang digambar ini. Nah,
seperti makanan yang digambar televisi. Tapi adik-adik, Lilo makan tidak pernah dihabiskan. Jadi makanannya selalu ada yang disisakan lalu dibuang. Menurut adik-adik, apakah makanan yang sudah disediakan, apakah makanan yang tersedia boleh disisakan lalu dibuang? Tidak boleh. Ya, lanjut ceritanya ya. Sekarang Bu Wulan mau cerita kelanjutannya tadi tentang teman Lilo yang bernama Wahyu. Wahyu ini teman Lilo yang rumahnya sangat sederhana dan kecil. Orang tua Wahyu tidak banyak uang, tidak sekaya orang tua Lilo. Setiap hari Wahyu juga memakan makanan yang sederhana, seadanya. Dan Wahyu tidak bisa meminta apa yang dia ingin makan, apa yang dia inginkan, apalagi menuntut dari orang tuanya. Karena orang tua Wahyu tidak punya uang, tidak cukup uang untuk membeli lauk yang mewah, memberikan apa yang Wahyu inginkan. Bahkan kadang-kadang Wahyu hanya makan nasi dengan ditaburi garam. Karena orang tuanya tidak punya uang. Hari itu, suatu hari, Wahyu sudah sangat lapar. Perutnya sudah bunyi. Bahkan sangat kelaparan. Tapi Wahyu belum melihat ada makanan di atas meja yang bisa dimakan. Nah, menurut adik-adik, apakah adik-adik merasa pernah lapar? Pernah. Atau bahkan lapar banget sampai kelaparan? Pernah. Gimana rasanya? Lemas? Pusing? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel dalam bentuk makanan di sepanjang perjalanan di padang gurun. Adik-adik, diceritakan, dikisahkan bangsa Israel sudah berjalan kaki sangat jauh meninggalkan Mesir. Mereka menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Gambarnya kira-kira seperti ini. Mereka harus melewati tanah yang kering, tandus, dengan matahari yang bersinar terik. Hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air. Karena perjalanan yang mereka tempuh sudah sangat jauh, bekal makanan yang mereka bawa pun sudah habis.
anak-anak di padang gurun tidak bisa makan karena di padang gurun tidak ada makanan, hanya ada pasir dan pasir. Tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air di padang gurun, sangat panas dan kering sehingga mudah haus dan lapar jika kita berada di sana. Orang-orang Israel sudah tidak mempunyai makanan lagi dan mereka semua kelaparan. Lalu mereka menemui Bapak Musa sambil marah-marah. Ya, jadi mereka berteriak-teriak kepada Pak Musa. Pak Musa, kami lapar, kami haus, makanan kami sudah habis, anak-anak kami kelaparan, kehausan. Ya, dulu kalau kami di Mesir, kami tidak akan seperti ini, tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan, ada banyak makanan di sana. Ya, mereka marah-marah pada Pak Musa. Pak Musa mencoba menenangkan orang-orang Israel. Ya, Pak Musa berkata, hai umat Israel, tenang semuanya, karena Tuhan adalah pemelihara kita. Ya, Tuhan penjamin hidup kita. Tuhan berjanji akan menyediakan makanan untuk kita semua. Roti pada waktu pagi dan daging pada waktu petang. Jadi semuanya harap tenang dan percaya pada Tuhan, kata Bapak Musa. Ya. Nah, adik-adik, apakah Tuhan menepati janjinya? Oh, pasti. Tuhan adalah pribadi yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan adalah pribadi yang tidak akan pernah lupa pada janjinya. Tuhan adalah pribadi yang selalu menepati janji. Ya, ketika pagi-pagi ada bangsa Israel yang sudah bangun, mereka berteriak-teriak, teman-teman, teman-teman, ayo bangun, bangun, bangun. Ini ada sesuatu yang bisa dimakan. Banyak makanan di sini, ayo bangun, bangun, bangun. Ambil, ambil. Nah, ayo kita kumpulkan untuk kita. Adik-adik, ternyata Tuhan menepati janjinya. Pagi-pagi sekali Tuhan sudah menyediakan makanan seperti roti lembut kecil turun dari langit di sekitar perkemahan bangsa Israel. Ya. Lalu mereka mengumpulkan makanan itu. Satu orang hanya boleh mengambil secukupnya. Jadi satu orang hanya boleh mengambil 2 liter untuk keperluan mereka. Apakah mereka taat pada perintah Tuhan melalui Bapak Musa? Ternyata ada yang mencoba melanggar, adik-adik. Ya, jadi Pak Musa berkata,
ambillah secukupnya saja untuk persediaan makan kalian hari ini. Tapi ada yang pengen mengambil lebih, mau ambil lebih buat cadangan makanan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka mencoba mengambil lebih dari yang diperlukan mereka hari itu, ternyata roti yang disebut mana itu membusuk pada keesokan harinya. Nah, dari peristiwa ini kita semua bisa belajar. Kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan beri. Karena kita harus percaya Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Lalu Pak Musa memanggil bangsa Israel semua dan berkata, teman-teman, panggil Pak Musa, Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan sudah menyediakan makanan untuk kita. Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan pada kita. Bangsa Israel menjawab, iya Pak Musa, kami mau menuruti perintah Tuhan. Kami juga mau berterima kasih kepada Tuhan, kata bangsa Israel. Nah, adik-adik, seperti Tuhan memelihara hidup bangsa Israel, Tuhan pasti memelihara hidup kita juga. Kita dapat menggerakkan tangan kita dapat mengambil makanan dan membawa ke dalam mulut kita, memakannya, mengunyahnya, dan mulut kita dapat merasakan makanan dan minuman yang enak. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita di sekolah minggu. Itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan cukupkan, karena Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita. Sebagai ayat hafalan agar kita mengerti, kita dapat membuka Alkitab pada Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11 yang demikian bunyinya. Berikanlah pada kami hari ini makanan yang secukupnya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah tahu Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita, jadi kita tidak perlu lagi khawatir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau pasti mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari, karena Engkau Tuhan yang sama yang memelihara bangsa Israel. Terima kasih Tuhan juga untuk orang tua kami
yang memelihara kami, yang menyediakan makanan kami setiap hari. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, sekarang kita tidak perlu khawatir lagi jika kita pulang sekolah, jika kita habis jalan-jalan, dan ternyata dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kita belum melihat ada makanan di meja kita. Ya, yuk kita nyanyi sekali lagi pujian yang tadi kita nyanyikan, jangan khawatir.